Bang Boris lah emang idola Batak dunia tuh Bang Dunia. Aku kalau lihat Bang Boris itu, pengen kali aku. Semua anak muda Sumatera bersinar kan? Iya, bersinar. Tuhan kalau aku lahir lagi aku pengen kayak Bang Boris. Mamamu kayak apa maksudnya? Ngebolehin di sini. Iya, ngapain lo kok di sana, kuliah di apa lah, kayak mana lah atau kayak mana cara mereka mengawasi? Iya. Tiap hari telepon kalau dulu. Awal tiap hari telepon. Udah makan kau? Kurang nggak duitmu gitu-gitu. Kurang mak, ya udah tahankanlah dulu kan. Kira mau dikirim ya kan? Kira mau dikirim. Judika disikat semua rok. Iya, pop, iya, dangdut dia bisa. Aku daripada Judika sih yang paling berpengaruh Bang Boris sebenarnya. Masuk kasih gopek wah. Kayak Wang Kulim. Kasih kan gopek terus wah. Jadi misalnya nelfon nih, nomor bapak aku tahu kan aku. Mulai tertarik Ben obrolan ini. Halo Pak. Halo, mak gitu. Jadi dikasih ke mama. Ya memang tanya dulu udah makan belum? Langsung. Iya. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Permisi Bang. Wih, ahli jeruk datang. Permisi Bang. Mau nanya Bang. Iya. Mau nanya. Tapi udah. Lagi ngobrolin apa Bang? Ngobrol kau. Iya. Aku ikut. Ada Bruno Mars. Jangan dulu. Iya Bang. Jatuh tuh nyakrong cycle-nya. Penget lagi nanti makan. Kena bangku. Sumpah. Beli di e-commerce. Hari ini lagi banyak diskon promo. Oh iya. Ini si Stepan ini. Stepan, Pasar Rebo. Pasar Rebo, ada pasar Ranam, ada pasar Bukan. ada pasar. Bukan. Kau lanjutlah dulu sampai pasar Rebo. Ada pasar Ranam, pasar 7. Terus terus pasar 9. Terus pasar Rebo. Udah mulai menyesal belum? Stepan Pasar Rebo. Berarti kalau dibilang kau sudah sudah penyanyi lah ya. Ya puji Tuhan kayak gitu Bang. Atau dari dulu memang nggak ada kepikiran nyanyi, Stepan? Gimana sih? Enggak, dari lahir malah waktu keluar brojol Udah penyanyi kok ya. Iya, waktu ditarik gitu ya Bang. Kebetulan bagus lagi. Bagus suaranya emang. Dia emang bukan maksudku suaranya dia nyanyi bagus, tapi owe dibikin nyanyi bisa gitu. Iya, Kau sebagai seorang musisi kaget dengan hal seperti itu. Oh tidak. Kau kan musisi Ben. Batak nggak bisa nyanyi nih Stepan. Tapi kan dia emang, tapi dia bukan lahir dari ajang pencarian bakat. Itu yang keren. Dan maksudnya tiba-tiba muncul aja namanya Stepan Pasar Rebo tuh dulu rame-rame. Kok aslinya Padang Sidempuan? Padang Sidempuan. Lahirnya. Ketaran. Mama baru apa? Mama baru Sipayung, Silalahi. Sialahi. Bapak Pasar Rebo. Oh iya Pasar Rebo ya. Kau pikir Pasar Rebo dapat dari mana? Milih gitu lagi. Kau pikir Cipayung apa tuh Karu ya? Simalungun. Kalau di Tobanya Silalahi. Oh, si Payung sama si Lala itu sama? Iya, sila sabungan Marpadan lah. Marpadan. Marpadan. BTL juga dia ini. BTL. Kau sampai umur berapa di Padang Sidempuan? 18. Iya, BTL lah. BTL langsung. Iya. Tahu kau BTL kan? Batak tembak langsung. Iya. Enggak, aku tahu adat semuanya. Ngerti ya? Ngerti karena bapakku raja adat di kampung. Di kampung. Jadi aku disuruh ikut. Makin sah BTL. Makin sah BTL. Makin sah. Dia lebih Batak daripada kita semua di sini. Iya. Ya iyalah orang aku Melayu. Iya betul. Dibanding aku sama Boris pun lebih ngerti dia kayaknya. Iya. Aku lagi Batak yang itu kan. Hampir Batak. Hampir Batak. Nggak jadi zombing. Nggak jadi si hobi. Berarti kau 18 terhitung gede. Apa yang buatmu cabut dari kampung? Dari Sidempuan. Mana Bang ya? Kehidupan sebenarnya. Asik. Berangkali gua asik. Berangkali. Perlu tisu nggak? Jadi medan kali ya Pak di sini ngomongnya. Enggak perlu tisu, nggak perlu alkohol perlu. Nggak perlu Bang, minimal tua lah. Terakhir gue tengok bukan tua kau. Ketemu di mana kita itu Bang?
Aku sama Bang Boris ini pernah ketemu di mana? Ada lah, udah itu. Nyanyi dia. Oh, Nyanyi aku. Iya dia nyanyi, kau ngapain? Undangan. Aku ini 18 tahun cabut. 18 tahun cabut memang karena mau kuliah awalnya. Oh, kuliah. Bukan awalnya sih, memang pengen jadi penyanyi, cuman nggak pengen cuman satu plan gitu. Pengen banyak plan, ya udah. menyelam minum air. Iya, sambil menyelam ke Danau Toba gitu. Iya. Jangan lupa beli ikan mas. Pantun dia. Nah, tolong dilanjut. Penasaran ini. Nggak ada lagi. Maksud aku gini, temen, gue 18 tahun. Untuk pindah ke Jakarta, kalau kita orang-orang kampung tuh biasa, kalau nggak bapaknya kaya kali ya kan, kalau nggak kitanya merantau, kalau nggak kasusnya biasa ya kan, scoring ya kan. Sebelum ke situ berarti SMA di Padang Sidempuan. Di Padang Sidempuan. SMA berapa? SMA 1. SMA 1 Padang Sidempuan. Ini betul-betul masih asli kali ini udah. Masih asli kali. Makanya waktu kesini aku pada ketawa orang. Karena anjir, kenapa? Tadi aku ditabrak kereta, Wak. Nggak mati kok katanya. Kereta maksudnya kereta api di sini. Ya, kalau kita bilangnya sepeda motor, kereta. Pokoknya masih banyak banget lah belibet gitu kayak belum ngerti. Kalau di Sibolga semuanya Honda. Iya, betul. Merek semua. Semuanya Honda. Honda baru Mio. juga Honda. Honda ya. Oh, bukan baru juga. Bukan baru. Honda Mio, Honda. Terus lanjut tadi, apa tadi? Cuman itu dia apa dia? Lanjut Indah. Ngunyah aja kau. Ngunyah. Berdua ngunyah, nggak ada yang mau nanya ya berdua ya. Ngobrol ya. Bentar, sarapan. Aku tadi ngobrol. Kok perasaan udah sarapan kau? Emang nggak boleh orang makan. Ngunyah. Stefan lahir tahun 1995. Udah tadi lewat, udah zaman kapan? Udah tadi, udah lewat. Nggak, yang gue bilang ini Pan, maksudnya secara ekonomi orang tua aman lah ya harusnya. Ya cukup lah, nggak Bapak apa? Bisa PNS. Bapak PNS. PNS di sana itu belum tentu terjamin. Betul. Ya tapi paling nggak PNS kan? Iya. Iya, tapi kan UMR-nya beda Bang sama. Tapi PNS kan? Iya. Iya. Gak enak bawa anak PNS. Ada pengalaman gak enak PNS? Bukan, pasti itu cita-cita setiap orang kampung jadi PNS. Iya kan? Mama PNS juga? Mama PNS juga. PNS kuadrat. Dua batu. Dua kali gaji 13-mu berarti. Dari mama iya, dari bapak iya. PNS-nya guru atau di Mama guru. Kalau bapak itu PU dia. Oh. Di dinas PU Bapak. Pekerjaan untung. Dinas PU. Oh, tapi kau pada akhirnya kuliah di Jakarta ya? Kuliah di IKJ? IKJ. Kok di IKJ? Iya. IKJ. Jurusan? Musik juga Bang. Oh, memang itu tadi. Memang dari awal. Kuliah pengen jadi penyanyi. Iya, dari atau awal. udah menyanyi dari kecil? Dari kecil udah nyanyi. Lomba-lomba, tipe apa coba? Lomba-lomba. Jadi kadang awak baru pulang SD nih ya misalnya. Iya. Baru habis main jajan lah kan kerak telur apalah gitu. Iya. Baru pulang, bapak langsung bilang, kau bapak udah daftarkan ya? Hah? Ngapain Pak? Nyanyi udah langsung aja siap-siap ini lagunya ini. Awak harus belajar hari itu juga, malamnya harus tampil. Gitu sering banget. Oh. Tapi kenapa bapakmu yakin kali sama kemampuan kau? Karena kau latihan vokal gitu? Iya, jadi usia 3 tahun waktu itu, jadi kakakku ikut lomba nyanyi juga. Iya. Dia TK, aku 3 tahun. Nah, waktu itu kakakku yang lomba nyanyi, waktu dia nyanyi, aku ikut nyanyi. Iya. Nah, kayak gitu nadanya tung gitu, Iya. Pak. Kejedut aja nih tadi jadi tung. Ya itu kakaknya nyanyi gitu. Kakaknya di atas panggung cuma tung gitu aja. Makanya bapaknya marah, dia lah disuruh melanjutkan. Bapak gitu ya. Kakak kok tuh cuma tung gitu. Seenggaknya kau ting lah. Masnya ini makan jeruk, ger. Makan jeruk, ger. Ya itu. Jadi kakak lagi ikut nyanyi. Aku ikut-ikutan nyanyi. Terus bapakku bilang sama mamaku, kayaknya kok bisa nyanyi deh. Coba deh. Ya udah nyanyi lah. Karena aku suka dengar nada juga waktu itu. Nah, bapak mama itu di rumah sering bermusik apa enggak? Wah sering. Mama nyanyi. Kalau bapak itu biasa main musik. Jadi misalnya nih, kakakku SMA, abangku SMP. Abangku tapi nggak suka nyanyi, nggak terlalu suka banget. Aku SD. Jadi misalnya kami pulang bareng, bapak juga pulang, mama udah siap-siap. Ayo, suara 1, suara 2, suara 3, suara rakyat kau kayak gitu. Gitu kadang. Udah ada suara rakyat kadang. Udah ada 1, 2, 3. Oh. Memang udah langsung harus nyanyi.
habis nyanyi baru cerita-cerita baru makan bareng biasa kayak gitu. Berapa bersaudara kau teman? Bertiga bang. Ini kok ada 2 tadi kau buat? Mana? Ini mana? Dari ini. Nggak usah banyak cerita kau berarti salah kau. Potong gaji kau. Jadi kami punya aturan kalau kreatif kami salah gajinya dikurangi. Oh. Jadi kami kan kalau banyak kesalahan itu dia gajinya habis. Saya lihat Anda makin kurang kayaknya. Niatan untuk research-nya kayaknya makin kurang ya. Oh iya iya. Kalau aku hitung-hitung gaji kau tinggal 700.000. Berarti udah banyak banget salahnya. Oke, jadi udah sering nyanyi. Ya. SMP SMA mungkin udah terus-terusan lomba. Ya setiap tahun ada 2 kali 3 kali ya. Terus punya mimpi lah untuk jadi penyanyi ke Jakarta. Iya, gitu bang. Nggak kepikiran ikut idol gitu kan? Iya. Paling itu cara paling mudah untuk kita orang-orang Medan. Waktu itu waktu di Jakarta. Waktu di Jakarta aku kuliah disuruh ikut gini-gini nanti ya adalah gitu ya. Iya. Waktu ikut ya coba-coba nggak lolos. Ya udah gitu. Setelah di Jakarta malahan itu. Setelah di Jakarta. Memang Tuhan punya cara sendiri. Betul. Mengenalkan umatnya katanya. Makanlah kacangmu itu. Makanlah kacangmu itu katanya. Ya. Tapi berarti udah kejawab ya kenapa pilihannya kuliah di IKJ karena. Tapi orang tua juga mendukung aja. Support. Dari awal memang nggak tahu deh IKJ itu sangat seniman, kampus yang sangat seniman gitu. Enggak, karena mereka nggak tinggal di sini. Wah, banyak tantangannya di sana. Cuman aku ingat pesan mama. Belikan bawang dulu 5.000. Enggak. Oke. Tunggu sebelum ke sana. Berarti kau betul-betul sendirian di Jakarta? Oh, enggak. Waktu itu kakak ikut. Jadi dia kerja di Batam. Oke. Jadi guru. Iya. Terus dia mau pindah ke Jakarta karena dia mau nikah. Iya. Oke. Akhirnya dia nemenin aku ke Jakarta berdua kita. Tapi cuma seminggu. Seminggu dia ngekos bareng sama aku. Abis itu dia pindah ke Cikarang. Aku sendiri di sini. Sekarang kakak di Cikarang berarti? Iya Cikarang. Setelah seminggu itulah inilah momennya. Iya. Udah jadi nakal sama Bang Boris. Dan kau bawa nama aku ya. Bang Boris lah emang idola Batak dunia tuh Bang Boris. Aku lihat Bang Boris itu pengen kali aku. Semua anak muda Sumatera bersinar kan? Iya, bersinar. Tuhan kalau aku lahir lagi aku pengen kayak Bang Boris. Betul. Yakin kau? Siap kau dicaci maki di TikTok. Jangan. Enggak lah, Bang Boris punya karisma dia. Betul. Karisma orang itu tahun 2004 karisma. Motor. Beda. Penyanyi dangdut dia beda. Kita udah punya jalannya masing-masing. Nah, berarti Stephen juga mungkin diidolakan sama anak-anak Batak yang lainnya. Boris diidolakan sama Batak-Batak lainnya. Bukan begitu? Tahu kita tunggu. Kapan punchline-nya? Ada Emang lagi bersih-bersih aja saya. Mana patahnya nih? ada Boris ujungnya. kan gitu. Cintai ibu-ibu TikTok. Boleh minum Bang? Boleh minum. Karena ini. Berarti sendirian kan? Maksudnya sendirian gue bilang. Mamamu kayak apa maksudnya? Ngebolehinnya di sini. Ngapain lo kok di sana? Kuliah di apa lah? Kayak mana lah? Atau kayak mana cara mereka mengawasi? Iya. Tiap hari telepon kalau dulu. Awal tiap hari telepon. Udah makan kau? Kurang nggak duitmu gitu-gitu. Kurang mak ya udah tahankanlah dulu kan. Kira mau dikirim ya kan? Kira mau dikirim. Enggak, kalau mama aku itu kalau soal duit itu keras. Tahan ya. Nah, harus tahan. Akhirnya karena kayak gitu, aku jadi berjuang. Gimana cari tambahan? Akhirnya aku coba buat di inilah dulu satu aplikasi yang bisa ngejual lo itu bisa ngerjain apa gitu. Oh gitu. Jadi aku ngajar les juga dulu. Ngajar les. Ini Les kayak vokal piano. Guru ya, private. Oh, sambil kuliah sambil ngajar. Sambil ngajar. Sambil ini juga buat konten, terus di endorse dapat duit gitu. Oh. Sebenarnya kan uang yang dikirim orang tua cukup. Kok bisa kurang sih? Kan abang lo aja waktu itu. Memang sengaja. Nggak ada. Orang jumpa-jumpa di tengah terus. Arahnya ke sana terus. Nggak, aku nanya. Kan dia bilang nyari uang tambahan. Memangnya uang yang dikirim orang tua kan udah cukup. Biasanya ini kurang buat ngapain? Biaya kehidupan. Terpantaunya aja. Tapi itu Bang. Pantas ada kesini abang ini ya. Memang idola. Jangan tapi ditengok. Ya, makanya siapa? Ya enggak itu, Mbak Sembra. Tetangga jemur baju. Berarti ya sebatas itulah akhirnya kau nemuin cara untuk cari duit sendiri lah ya. Sendiri. Udah masuk dia Bang. Fokus dulu kita ke sini Bang. Masih ada Bang. Baru masuk.
Sambil dengerin headphone. Nggak usah empat-empatnya. Jadi ketahuan nanti. Iya. Masalahnya bang, majalahnya lebih cantik bang. Takutnya rumahnya nonton nanti. Terus pas nonton kayaknya yang di rumah gini, ke arah rumah kita kayaknya. Iya, orang Batak pas dijemur bajunya buka Bang Boris. Tapi kok Stephen lama nggak sampai pada akhirnya kok gabung ke Musika? Kok di label Musika Gimana sekarang? sih perjalanan itu dari tuh, kuliah, terus sambil private apa tiba-tiba tantangan yang terjadi. terus pindah ke label musik Musika Studio. Ini salah satu label besar juga di Indonesia kan? Besar kali pun. Itu kayak mana Buacin jalan? nih. Anak buah siapa? Buacin. Bacin. Oh, acen. Itu yang beda. Sampai Dia sama bareng sama Noah, sama Damasi. Iya. Nah, dari mana jalannya kok bisa sampai gabung ke Musika? Wah ini sebenarnya panjang kami banget. dengar. Oke, long story short. Long story short. Belikan dulu bang babi panggang dulu. Babi lagi. Babi belikan dulu panggang. Enggak, Jadi yang datang ini. jadi cerita singkatnya aja lah ya. Iya. Ya. Karena aku waktu itu coba cover lagu, Ya. terus banyak orang yang suka, ada yang viral juga karena waktu itu viral satu videoku karena aku ngegabungin ini lagu Sayang, aku ngegabungin bahasa Jawa sama bahasa Batak. Versi Batak sama Jawa, aku gabungin. Via Viral Valen, tuh, Via Via Valen Valen. yang Sayang. Jadi ramai banget yang lihat videonya, banyak yang share. Dari situ tiba-tiba followersku naik. Terus ada satu label aku yang nggak bisa sebut namanya, ngelirik lah gitu. Jadi perjalanan gitu kayak apa ya? Kayak diajarin Tuhan gitu. Yang ini misalnya labelnya nggak benar, tapi manajemennya benar. Yang ini keuangannya bagus, tapi manajemennya enggak gitu. Jadi aku udah 3 kali pindah label. Oh, udah 3 kali pindah label. Iya. Sebelum ke Musika. Sebelum musika yang ketiga. Musika yang ketiga. Iya, pokoknya inti ceritanya adalah aku nggak bisa sebut karena takutnya ada beberapa pihak yang sakit hati. Ya, paham lah. Paham lah, pokoknya emang kalau kau nonton ini enggak lah. Jangan. Kenapa Masih ada emosimu. Kan udah bilang ini nggak bisa disebutkan. Tapi ada emosimu masih ada. Tapi gini kan biasa ada anak-anak sekarang tuh kalau misal nge-cover apa sendiri independen gitu biasa nggak usah masuk label. Indie. Nggak usah indie, apa indie, gitu-gitu. Sempat kepikiran gitu-gitu nggak dulunya? Dulu sempat, makanya kok coba pelajarin ini apa namanya mixing, recording. Iya. Jadi aku sendiri memang belajar, aku lihat YouTube, aku tanya teman-temanku yang pernah nge-record. Makanya aku cover itu edit sendiri, video sendiri, orangnya juga sendiri. Jadi aku semua sendiri. Cuman lama-lama aku berpikir kayak aku nggak bisa fight nih kalau sendiri. Semua orang yang mau sukses itu harus butuh tim. Butuh bantuan lah Butuh ya. bantuan karena manusia nggak bisa hidup sendiri menurut aku. So aku cobalah ke label yang belum proper. Habis itu pindah ke label yang proper tapi manajemennya masih belum. Ya, gitu. Terakhir aku punya lagu yang belum siap kehilangan. Nah, itu waktu Itu lagunya yang gimana ya? Yang rame di TikTok ya? Iya, yang itu yang belum siap gitu. Dangdut dia. Bukan itu. Yang Belum siap aku kehilangan. Bukan itu dong. yang Jatuh air matamu. tak mendengar suaramu gitu. Oh iya. Nah, Bikin lagu itu tuh iya aku waktu itu sebenarnya awalnya dibuat Kang Agi, cuman aku sempurnain sama Ko David Noah. Oh. Iya, waktu itu kita coba dia kerjain juga. Stefan kayaknya cocok kayak gini deh, gini. Terus emang ini buat siapa? Ini buat bokap gue bilang karena waktu itu bokap gue udah dipanggil Tuhan. Oh. Iya, Sama ini kok pada akhirnya 2021 Nanya jalan terus. 2021 dapat penghargaan dari AMI bikin Award. lagu belirik spiritual Nasrani Dari istrinya terbaik. Bang Topik. Bukan, itu Teh AMI. Ini Anugerah Musik Indonesia. Anugerah Musik Indonesia. Iya. Nah, lagu belirik spiritual Nasrani. Berarti kok nyanyi lagu-lagu rohani juga? Bikin lagu atau gimana? Waktu itu ada satu lagu rohani, aku kayaknya masih terlalu berat buat lagu rohani sendiri. Cuman ada temanku yang punya lagu rohani, Kau yang nyanyiin? Aku yang nyanyiin. Oh. Iya. Kebetulan waktu itu cuman aku sendiri nominasinya, makanya aku juara itu. Enggak bisa menang. Orang lagu-lagu rohani sekarang bagus-bagus banget. Iya. sama Opung Victor lah emang ya kalau lagu-lagu rohani ya.
Victor Huta Barat ya. Iya, dia juga. Dia paling terkenal. Kalau sekarang yang terkenal ya itu GPCC lah, apa lagi GPCC, ya betul. Iya. Gitu. Tapi ternyata kalau itu cuma satu itu aja. Kau bawakan lagu punya temenmu. Iya, aku ini sebenarnya lagunya udah ada, tapi aku pengen nyanyiin. Oke. Jadi diproduce ulang. Oh ya bro lah. Remake lah. Remake ya, remake. Gitu. Jadi secara sebagai penyanyi apalah bilangnya ya, penyanyi pengenmu kau dikenal jadi penyanyi kayak apa? Genre apa? Genre apa? Kalau genre aku kayak sekarang itu aku juga Semuanya. udah nyaman. Aku semuanya. Aku pengen dikenal sebenarnya tuh pengen jadi penyanyi yang serba bisa sebenarnya. Semuanya. Makanya aku selalu semua genre musik aku makan. Kau cobanya bikin. Aku coba ya, aku suka tantangan. Seberapa besar pengaruh Judika Di hidupmu. Judika. dalam bernyanyi? Ada nggak pengaruh kan dia kan nyanyi dangdut sikat. Iya. Kadang ada penyanyi, kadang ada penyanyi, ada penyanyi nggak mau. Nggak aku banget. Beda genre, serem gitu. Judika disikat semua rock iya, pop iya, Dangdut dia bisa. Aku daripada Judika sih yang paling berpengaruh Bang Boris sebenarnya. Masuk kasih gopek wah. Kayak Wang Kulim. Kasih kan gopek terus wah. Tapi Judika memang semua orang pasti suka sama karya-karyanya, sama bernyanyi dia, teknik bernyanyi dia. Aku juga pernah ketemu dia dan emang orangnya baik banget dan suka ngasih wejangan-wejangan lah gitu. Ya berpengaruh besar juga dalam hidupku. Tapi kalau dari kau sendiri yang paling menurutmu role modelmu siapa? Dalam bernyanyi ya? Aku sih Brian McKnight sebenarnya. Brian McKnight. Agak lintas umurmu juga ya? Iya, jauh ya. Tapi aku Kan suka. secara kawan kelahirannya 95. Iya. Brian McKnight kan kayaknya agak 70-an. angkatan bapakmu gitu. Iya, karena apa ya? Menurut aku musik itu nggak terikat sama usia menurut aku. Iya. Apalagi sekarang itu kan udah berputar lagi nih. Musik yang dulu malah sekarang itu hype lagi, lebar lagi karena adanya sosial media. Makanya kalau dibilang terlalu jadul untuk usiamu enggak. Sekarang itu orang udah bisa berhak memilih untuk apa lagu yang dia sukain gitu. Kalau dulu kan kaset kita didoktrin, lu harus denger ini aja terus gitu. Kalau sekarang kan bisa. Belinya nggak bisa beli banyak dulu kan. Iya. Ekonomi dan lain-lain. Sekarang buset. Sekarang kan gampang belinya dibeli-beli. Pan, kalau misalnya nih, Nggak pasang dia, ngapain kau? Orang dia nggak masang. Pan, kalau misalnya kau di labelin Stefan Pasaribu mah ini penyanyi TikTok doang. Ada rasa kayak Mana rasanya di hatimu menanggapi karena itu? tidak dipungkiri kan, kontennya viral, Viral di TikTok. terbilang bahwa kualitasnya kita tahu bagus lah. Tapi kan ada aja orang-orang dia mah penyanyi TikTok, dia mah ini gitu-gitu. Cuman cover-cover Gimana aja nih. perasaanmu Pan untuk gitu-gitu Pan? Setelah aku lewatin beberapa Tahun ya? tahun ini masa ini ya aku lebih kuat sih. Jadi kalau orang bilang kayak gitu ya orang berhak berpendapat apapun. Ya. Bebas. Yang penting nggak merugikan orang lain. Ya selagi aku bisa bisa menyenangkan orang lain, walaupun ada orang yang nggak senang, it's okay menurutku. Jadi kalau dibilang cuma bisa penyanyi TikTok ya udah nggak apa-apa kalau itu memang benar. Nanti siapa tahu suatu saat baru kamu tahu kalau oh iya dia bukan cuma penyanyi TikTok doang ya. Karena pada ujungnya waktu yang akan menjawab semuanya. Iya sih, betul. Capek juga ngejelasin. Capek juga karena apapun kegiatan positif yang kita lakukan pasti ada orang yang nggak suka. Pasti. Ngapain di videoin gitu? Betul. Biar selalu dijawaban. Misalnya kita bantu orang di videoin. Ngapain di videoin? Kalau nggak kenapa langsung aja kasih nggak usah di videoin. Jawaban kita bisa juga kayak gini. Ya biar orang lain tergerak hatinya untuk melakukan apa yang kita lakukan. Iya. Jadi selalu ada jawaban-jawaban ini. Jadi nggak usah dipusingin. Iya. Nah, kalau yang harus dipusingin sekarang adalah kan lagi rame nih komposer lagu yang Nggak setuju lagu dari cover. ya entah ada lagunya di cover, entah lagunya dibikin koplo, entah boleh atau tidak lagunya dinyanyiin sama orang tertentu kan gitu. Nah, kalau Stefan kan dulu kan sempat menjadi ya pasti pernah lah nggak cover lagu juga gitu. Dengan adanya hal seperti ini lu gimana? Kalau gue pribadi ya, kalau Kan secara udah punya lagu juga kan sekarang. Kalau lagunya nanti di cover orang, karena udah pernah juga di posisi mereka juga kan. dikoploin sama orang nanti lagunya gitu. Udah ada. Makanya ada belum siap kan versi koplo gitu. Pas aku dengar buset ini mah truk-truk yang pakai ini string ini untuk breakbeat gitu kan. Cuman nggak apa-apa. Karena aku udah pernah juga di posisi mereka, aku udah ngerasain gimana.
menurut aku mereka malah jadi salah satu unsur buat promo lagu gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa sih. Mereka itu nge-coverin karena apa? Berarti karena mereka apresiasi sama lagu kita. Dan mereka nyanyiin dengan cara mereka. Ya which is menurut gua ya it's okay lah. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kalau Walaupun lu kan tadi bilang sendiri, ini lagu gue persembahkan buat bokap gua gitu ketika sama David. Tapi ada orang yang ngekoploin lagunya gitu, itu nggak berseberangan dengan cita-citamu terhadap lagu itu. Cita-citaku kan itu buatku. Nah, kalau aku dedikasian buat bokap gue. Tapi kalau dia memang lebih kena hatinya buat dikoploin, why not gitu. Iya, apa berarti. Iya, misalnya dia nyetir malam-malam nih supir raun lah gitu Iya, supir raun. lintas Supir Sumatera raun. gitu ya. Dia ngantuk nih. Dia ngantuk belum siap kehilangan. Apa enggak kecelakaan dia karena nangis. Lebam matanya enggak kelihatan dar aja. Ya cicak aja. Yang penting kena ke hatinya. Iya. Jadi ada orang malah bisa nangis di tempat sepi. Ada orang bisa merasa kesepian di tempat ramai. Sama kayak ada orang merasa galau ketika dengar lagu senang. Ada orang merasa senang ketika dengar lagu galau. Itu sama aja sih. Iya. Ya gitu. Iya, betul. Sama-sama aja ya, santai-santai aja. Culture shock nggak, Pan? Lihat keadaan dunia entertain kayak gini, industrinya kayak gini. Awal-awal untuk masuk tuh kayak mana tuh? ada nggak rasa kok kayak, aduh, kok gini ya cara mainnya ya? Aduh, ternyata susah ya. Ada gini nggak ya? Wah, apalagi sebagai yang dari Kampung kampung sama kayak kan punya kita, ekspektasi pemikiran. Wah, nanti di sini Cuma nyanyi doang. iya, nanti aku akan kasih tunjuk aku bisa ngomong nyanyi bagus. Dan, Pasti dan tanpa ada backing, bapak bukan Iya. penyanyi artis gede banget juga gitu. Bukan anak siapa gitu. Iya. Nggak ada orang dalam. Iya, ada orang dalam. Ya, Jalur kalau sukses. culture shock Mas, bukan Mas. ditanya Bukan, Mas. Stefan Pasar ini bukan pasar ayam. kasarnya udah pasar ayam. Kalau culture shock itu Awal-awal datang lah. Apa yang kau culture shock kaget waktu kali aku. awal datang? kuliah lah pokoknya pertama kali kaget. Ya, kan kuliah Ngeri kali wah di sini. Gua bilang. Kalau itu kita sama lah, hampir rata semua. Cuman kok kan menuju masuk industri yang kita tahu lah, trik and triknya tuh banyak. Pak. Banyak Kita banget, tahu. Nah, banyak banget. Kayak apa kok itu stresnya? Wah stres banget. Apalagi nyokap kan nggak tahu, nyokap taunya dan orang lain taunya hasil akhirnya. Ya. Orang nggak tahu proses kita gimana. Ya, betul. Prosesnya itu bukan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh lagi bangun. Kayak Ketika- apa misalnya proses-proses yang jatuh? Kayak misalnya gini, misalnya kita udah tanda tangan kontrak, oh udah keren nih, gue udah masuk ini nih, apa industri musik, bla bla, ternyata nggak sesuai sama harapan kita, ternyata kita nggak diurus, ternyata budget kurang, dan kita harus dituntut dengan karya yang sangat bagus dengan budget yang sangat minim. Gimana caranya? Kita harus punya relasi. Gimana cara punya relasi? Berarti kita harus minta-minta. Gimana cara minta-minta? Berarti kita harus kenalan dulu. Banyak banget. Banyak caranya ya. Iya, dan ketika kita ngerjain sesuatu hal yang gila, tiba-tiba banyak orang yang nggak suka, hancur, terus tiba-tiba di dalam industri musik itu sikut-sikutan, ada yang bilang kayak gitu juga. Cuman menurutku ya apa ya, shock banget. Pasti ya. Shock banget, tapi gimana caranya biar kita keluar dari shock itu? Awalnya kita nggak boleh apa ya, Kak, nggak boleh terlalu positif sih menurut gue, maksudnya toxic positivity. Oh bisa gue bisa, itu Terlalu, toxic. iya, terlalu Semuanya positif pun nggak Jadinya bisa. nggak realistis ya. Iya, terkadang kita itu harus butuh berpikir kritis gitu. Boleh positif itu boleh, tapi harus kritis juga gitu. Jadi kayak misalnya terlalu positif itu ketika kita kena masalah, misalnya lagu gue kok nggak naik ya atau apa ya, udahlah kita pasrah aja, nanti juga akan naik. Tapi lu nggak ngelakuin apapun, itu nggak berpikir kritis, itu terlalu positif. Salah juga. Salah juga. Jadi kayak misalnya gue belum berhasil di sini, oke gue coba yang lain lagi. Belum berhasil, belum coba yang lain lagi. Tapi positifnya adalah berdoa dan bersyukur. Belajar lagi ya. Iya, belajar lagi, bersyukur lagi. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, Tuhan bakal kasih jalan aja gitu. Pasti ada aja jalannya gitu. Gitu sih. Sama ngobrol orang tua juga. Kadang orang tua juga nggak ngerti apa yang kita lakukan. Tapi omongan mereka bisa menenangkan hati kita kayak gitu. Betul. Jangan kau ini. Kenapa? Iya, aku selalu ngomong. Enggak relate, enggak. Orang pas Stefan ngomong orang tua beda. Kau kan cuma sama mama. Ya kan orang tua itu. Oh iya. Tapi Stefan, kau kan tadi bilang bapak udah almarhum lah. Bapak almarhum itu ketika kau udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Oh, tapi bapak sempat merasakan Karirmu nggak? Karirmu nggak? Yang Oh, enggak.
Belum sempat. Belum sempat. Makanya pertama kali aku masuk TV itu mamaku nangis. Karena salah satu cita-cita bapakku adalah Kau orang Batak tampil di TV dia lihat. Dan itu waktu itu aku tampil di TV ketika bapakku udah nggak ada. Oh, bapak udah nggak ada. Udah nggak ada. Walaupun bapak sebenarnya selama kau di Jakarta bapak support juga sama Support semua. banget, parah. Kurang nggak mang? Ini mang, gimana mang? Tapi bapak itu lucu, nggak tahu ya orang Batak itu gengsian kali ya. Gengsi gimana tuh? Jadi misalnya telepon nih, nomor bapak aku tahu kan aku. Mulai tertarik Ben nih obrolan ini. Halo pak, halo ini, mak, gitu. Jadi dikasih ke mama, ya memang tanya dulu udah makan belum? Langsung. Ya. Ya, jadi nomor telepon panggilan gitu bapak-bapak yang ngomong mama. Lihat kali kayaknya mama ini. Betul. Kayak gitu semua. Nggak mau nanya, nggak mau menye-menye kan? Iya, gengsi. Gengsi nanya anak. Udah makan kok. Iya. Kayak mana kehidupan di sana? Mana mungkin? Mama yang nanya. Tanya dulu. Bilang dulu, jangan pacaran dulu. Gini. Iya. Tapi kedengeran ya? Kedengeran. Karena bapakku kenceng banget bisiknya. Jadi kayak misalnya bapakku dapat ini nih proyek, ada duit lah misalnya. Jadi dikasih nih, jangan kasih tahu mama ya. Tapi mama di sana. Gitu ya. Akhirnya ya udah lama. Akhirnya malamnya tiba-tiba uangnya udah sama mama semua. udah biasa banget. Mereka lucu banget soalnya. Gitu tuh kehidupan berkeluarga. Kalau ini nggak ada yang kayak pertanyaan-pertanyaan dari bapak atau mama yang kayak udah 2 tahun loh kok di sana, kapan ya kok terkenal? Kayak gitu-gitu enggak lah ya? Enggak lah ya, masih. Karena orang tua itu mengajarkan nikmatin proses. Nikmatin prosesnya. Karena ketika sesuatu yang kita raih dengan susah payah, ketika kita raih, kita akan bersyukur banget. Iya. Kita akan menghargai prosesnya. Kalau terlalu instan tuh bahaya juga ya. Iya. Kalau Iya. gampang kita bakal lewat-lewat gitu aja sih. Kok ini punya project baru namanya judul lagunya Haunting. Iya, betul. Duet sama Shana Shannon. Shana. Ini 2 orang apa 1 orang? Satu orang dia. Sana Senon ini Iya, satu bentar orang. lagi jadi Batak Manurung. Bukan Sana Mas Senon. Bukan orang kembar. Bukan orang kembar. Namanya mirip juga. Bukan Fauzan. Fauzi Fauzan. bukan. Kalaupun kembar harus Shana Mashini ya. Iya, aduh. Oh iya benar. Kesana sini. Stefan berarti sama Stevin. Bisa. Lagunya Haunting. Haunting apa ya? Menghantui. Bahasa Inggris berarti lagu. Enggak, bahasa Indonesia. Nggak tahu itu judulnya dibuat sama Meli Guslo. Temeli. Temeli bikin judulnya bahasa Inggris, liriknya bahasa Indonesia. Iya. Karena haunting itu menjelaskan semua lagu itu. Ini Padahal liriknya nggak ada haunting sama sekali. Ini lagu paling baru. Paling baru. Baru sebulan. Baru sebulan. Sudah rilis belum? Udah, baru sebulan. Udah rilis sebulan. udah rilis sebulan. Kemarin sempat trending berapa lama tuh. Oh gitu. Oke, dengan Shana Shannon. Kok bisa Teh Meli yang nyiptain lagunya? Stefan? Permintaan sama permintaan dari label sih. Label pengen banget. Oh, permintaan dari label. Itu 2 label berbeda juga soalnya. Shana itu di Trinity. Oh, 2 label jadi Berbeda, tapi saudaraan kan? Saudara. Bang Boris tahu banyak ya. Tapi baru kali ini collab. Baru kali ini. collab. Dia kan sempat di Trinity. Oh iya? Makanya dia tahu banyak. Kok bisa Boris pernah di Trinity? Udah tiba-tiba aku di beli Trinity. kaset ke Trinity. Nggak jual dong, itu kantor bentuknya mas. Oh, gitu. jadi ini collab pertama antara Trinity sama Musika. Iya. Oh, dan ini yang pihak label maunya Teh Meli yang nulis lagunya. Mana Temeli yang nulis lagunya? Waktu Musiknya itu, siapa? aduh lupa. Dari Teh Melinya juga. Dari orang Teh Meli juga. Iya. Stephen, Yang buat lagu ADC. apa perasaanmu tiba-tiba kayak lagu kok harus nyanyiin lagu dari Meli Guslo? Kok harus proses rekaman, harus proses promo gitu-gitu, terus harus duet gini-gini. Itu berapa tahun yang lalu bayanganmu soal kok yang kayak sekarang? Wah, itu SMA berarti 2000. Oh, dari SMA. Dia dari SMA udah punya mimpi. Udah mimpi. itu. Iya. Aku malah dari dulu lucunya tau nggak? Waktu SD kan suka kan kita itu buat biodata. Iya. Disuruh guru lah. Iya. Bahkan hobi cita-cita gitu kan. Nakes, Nggak ya kan? nggak pernah aku ganti. Selalu aku jadi musisi, jadi Musisi. penyanyi, musisi.
Sampai guruku bilang, mau jadi apa kok jadi penyanyi? Musisi, orang kau tulis musisi kok ditanya. Itu kalau kau sama guru, dia nggak mungkin kayak gitu ke guru. Kenapa kau marah? Ya masa nanya mau jadi apa sih dia tulis jadi musisi. Orang dari awal saya tulis musisi kok ditanya lagi. Maksud gurunya kan musisi itu banyak. Ada pemain kendang musisi juga. Mau jadi pemukul apa? simbal. Mau suling saya. Terus apalah kau jawab ke guru? Ya karena memang dari kecil pengen jadi penyanyi, spesifik penyanyi ya. Makanya teman-teman gitu suka banget sama aku. Kenapa? Karena ketika gurunya udah mulai malas ngajar nih kan, disuruh aku nyanyi pasti itu biar murid-murid itu pada nikmatin semua udah bagus lah ada Chandra di kelas kita. Ada Stephen di kelas kita biar kita gak usah dengerin pelajaran nih, gak usah belajar. Lagu apa lah biasa dulu kau nyanyi? Banyak lagu Indonesia, lagu Berarti Batak. kalau Indonesia Lumayan badut tampil juga kalau di baru kelas tampil ya. kalau di sekolah. Makanya kalau sekolah nerima aku tuh senang banget. Apalagi gurunya mama aku nggak bisa cabut pula dari sekolah. Oh, gurunya mamamu. Oh pernah ada momen kau bersekolah salah satu guru. SMP. Oh SMP. Oh, tapi hari pertama aku bilang, Mam, aku nggak mau mama gurunya. Yang lain ganti, tapi tetap aja di sekolah itu mama aku gurunya kan. Guru apa mama? Kesenian. Waduh. Udah darahnya mengalir. Berarti tadi membawakan lagu ciptaan Teh Meli itu adalah rasa kebanggaan. Adalah mirip Bangga kita banget. nanti kan orang tuanya guru musik, jago musik. Nah, aku juga jago bahasa Inggris ya kan. Lah, aku pelawak karena bapak kan bikin joke. Bisa. Bapak aku kiper dulunya. Bapakku pengusaha. Ah, maksudnya sekarang enggak? Jadi apa nih tukang tato? Bapakmu dulu pengusaha. Tapi aku tuh kok agak kurang berusaha. Kurang berusaha. Kurang berusaha. Sudah saya usahakan. Cuma kan namanya pengusaha bisa berhasil, bisa gagal. Betul Mas ya. Kalau kau seandainya dibuatkan lagu lah dari Bang Bene kira-kira. Oh boleh lah. Tapi kau pernah nggak ada lagu yang kau tulis liriknya sendiri? Ada juga ya. Memang suka nulis. Kan ada juga penyanyi yang aku cuma bisa nyanyi kalau disuruh bikin lagu. Enggak, kalau aku setiap lagu kita aku udah keluarin 5 lagu. 5 lagu. Ini lagi mau rilis album juga. Iya. Semua lagu kita harus ada campur tanganku. Malah aku yang duluan buatnya. Kayak gitu. Nah, ketika di lagu Haunting ini Ikut apa? juga berarti. Nah ini doang enggak karena Haunting Apa ada revisi lirik dari kau masukan? Oh ada juga. Ini kalau pasti. digini Nada boleh nggak? karena yang tahu cara nyanyiin yang enak buat aku itu kan aku sendiri. Iya. Betul. Jadi aku nggak pernah nelan bulat-bulat lagu selalu. Pasti aku harus ada terjun langsung. Dan Teh Mela juga sangat open untuk hal itu. Open banget dia karena waktu itu ya gimana ya dia sampai sekarang itu dia itu berkembang banget loh. Maksudnya cara pikirnya berkembang terus. Waktu itu ketemu rambutnya lagi biasa aja apalagi. Pakai hijab sekarang. Pakai hijab sekarang. Ternyata pas ketemu udah pakai kerah yang begini. Oh enggak, itu dulu. Sekarang udah sebenarnya- Sunslick hijab. Langsung keren. Nggak dibayar. Lucunya Teh Meli ini cerita lagu Hunting ini kan tentang stalking. Iya. Ini tuh sebenarnya ceritanya tentang misalnya kita putus nih. Iya. Kita masih kepo dia sama siapa. Kan biasa banyak kayak gitu kan. Misalnya kita udah pisah nih kan, pisah. Iya. Stalking pakai second account, pakai Iya. nanyain dia gimana kabarnya gitu. Kan. Liriknya ginian banget ya. Kekinian, Mak. Sebenarnya kenapa bisa dia berpikir kayak gitu? Karena Teh Meli itu selalu berinovasi, berkembang. Dia tuh lagu ini tuh terinspirasi dari anaknya. Jadi anaknya itu kan agak-agak gengsian. Jadi ketika nge-stalking mamanya, dia pakai second account. Lagi ngapain nih? Kayak gitu. Akhirnya dibuat kayak gitu lagunya. Iya. Nyari Gen Z banget lah, Gen Z. Iya, Gen Z banget gitu ya. Gen Z Iya, banget. pakai second account apa gitu. Oh iyalah, Iya, anak iya, Teh iya. Meli udah di fase yang Udah dewasa. gitu lah ya, udah dewasa ya. Udah main sosmed. Gengsi juga ya anak sama orang tua ya. Ada banyak. Anak sama orang tua gengsi. Ada juga ya. agak hal baru menurutku itu. Baru, Masa sih? Mending kau ke toilet kau, ada kaca di toilet itu. Kaca kau. Parah aja nih. Orang cuman bahas itu kok. Stefan kan ini lahir dari generasi bisa kita bilang generasi yang sudah hidup dengan internet lah. Iya. Ya belum kalau misalnya kayak kita kan pernah mengalami masa-masa kehidupan tanpa internet sama sekali. Iya. Kita kayak kesannya beda kali umurnya ya. Cuma beda 5 tahun. Iya, aku juga pernah ngerasain itu. Iya. Tapi kan dia maksudnya udah lahir ketika internet sudah Sudah merata lah, sudah merata lah. Nah, Iya. kan
banyak itu orang tiba-tiba terkenal, apalagi penyanyi langsung orang tahu sekarang bisa memproduksi sendiri, promo sendiri, launching sendiri tanpa harus ada kehadiran label gitu. Nah, kalau Stefan sendiri melihatnya, apakah ini bisa membuat aku menjadi lebih lagi atau bisa membuat aku langsung tersingkir untuk bertahan di industri musik ini? Oh, kalau aku pribadi itu nggak pernah merasa tersingkir atau disingkirkan orang lain, sikut-sikutan. Karena menurut aku kolaborasi lebih bagus daripada merasa saingan gitu. Lebih baik kita bisa buat sesuatu yang Collaboration. Kalau bareng. Dan menurut aku teknologi sekarang itu malah bisa memudahkan orang-orang lain untuk menjadi seseorang gitu kan. Untuk menjadi yang dia inginkan lah. Iya, yang dia inginkan. Sama kayak banyak banget orang produksi sendiri, gini sendiri. Aku malah senang. Ya kenapa? Mereka punya pemikiran sendiri untuk berkembang gitu. Bukan terpatok sama satu hal gitu. Kayak dulu kan, apalagi musisi, gue harus masuk label karena cuma label yang bisa iniin gue gitu. Kalau sekarang kan mereka jadi dipacu pemikirannya untuk berkarya sendiri dan apa ya? Biar mereka juga nggak malas, biar nggak mati gitu. Kreativitasnya tetap biasa ya. Makin kreatif, makin berinovasi setiap harinya, setiap masanya kayak gitu. Jadi menurut aku itu bagus banget sih, nggak merasa tersingkir dan bisa menjadi salah satu untuk sarana buat aku lebih tinggi lagi. Karena promosi kan sosial media. Maksudnya nggak kebayang kan sekarang tiap hari itu ada aja penyanyi baru. Tiap hari ada penyanyi baru muncul kan. Oh ini kok. Sebagai penyanyi kan berarti sainganmu nih makin banyak gitu. Betul. Gimana caranya bertahan itu gitu? Aku sekarang lagi usaha santet sih. Tapi sebenarnya menurutku semakin besar kolamnya, semakin banyak aja makin banyak ikannya udah pasti, semakin banyak juga yang bisa dibikin di kolam itu kan. Tapi kan kolam musiknya segitu aja. Ikannya yang makin banyak nih. Iya, tapi kan musik kan pancingnya juga banyak. Iya, jadi makin banyak kan. Lihat aja, biasanya gini, banyak banget yang cepat meledak, cepat redup. Nah, itulah makanya tukang pancingnya juga banyak kan. Jadi sama aja. Jadi bakal balance, lama-lama itu balance aja sih menurutku, karena orang kan jadi makin pengen tahu yang ini udah ketinggalan nih, cari lain yang ini. Yang ketinggalan juga pasti gara-gara ngelihat yang baru-baru. Nggak mungkin dia kayak begitu terus. Pasti dia inovasi, ngikutin yang sekarang. Kalau nggak ngikutin, nah penyanyi juga harus ngikutin biar bisa ikut perkembangan zaman juga. Makanya dia juga, koplo juga Bante sih kan. Yang agak susah ya gitulah. Kalau penyanyi-penyanyi yang digital tapi cuman stuck di satu aja, dia bisa misalnya pop aja gitu. Itu yang rada. Nah, kalau Stefan sendiri kan sekarang ada di label. Sementara ada juga idealisme sendiri juga, aku pengen lagu begini. Sering gak sih bentrok? Sementara kan kadang-kadang nih ya, dari kantor tuh kadang-kadang ini musik yang laku tuh yang seperti ini. Yang makanan publik kayak gini. Iya gitu. Syukurnya itu musiknya itu label yang sangat open minded. Dan yang elu banget lah ya. Iya, jadi karena ada orangnya situ ya. Bukan. Nggak ada orang musiknya. Habis ini baru ada nanti di Enggak, tapi benar, musiknya itu salah satu label yang sangat open minded. Malah sekarang udah banyak banget, ada band scream malah di situ sekarang. Oh iya. Iya. Makanya aku bilang, jadi ketika misalnya aku ya, aku pengen kayak gini, misalnya sering bentrok kayak yang abang bilang tadi. Tapi kita cari jalan tengah. Ya udah deh, gimana enaknya nih jalan tengahnya gimana? Kita cari bareng-bareng. Akhirnya ketemu jalan tengah, ya udah kita rilis. Mereka terbuka untuk hal terbuka. Dan kita pun harus terbuka, nggak boleh mengunci hati. Ketika kita pengen berkembang, kita harus membuka hati kita. Ketika dikasih tahu knowledge-nya yang baru dari segi bisnis juga kali ya. Harus mau dengerin gitu ya. Harus mau dengerin karena memang mereka juga kan dari segi bisnisnya mereka lebih tahu daripada kita. Mereka punya data juga kan. By data traffic kayak gitu. Jadi jangan tutup diri buat berkembang lah. Ketika lo nutup hati lo untuk apapun, lo nggak bakal berkembang, lo bakal tetap di situ. Nah, Step, tadi kan kau bilang viralnya itu ketika nyanyi lagu Sayang ada versi bahasa Jawa, bahasa Bataknya gitu. Sering nggak dapet job nyanyi lagu Batak gitu? Jarang ya. Jarang malah. Apalagi sejak Belum Siap Kehilangan ini yang masuk musika. Kayaknya hampir nggak pernah. Kayak Natal apa gitu? Natal iya, tapi lagu rohani aja. Rohani, iya bukan lagu Batak tapi kadang di gereja Batak kadang. Cuman jarang banget. Kawinan wedding orang Batak gitu, pengen nyanyi lagu agak lain gitu.
Gimana bang? Masalah ngapain di weddingan ada lagu agak lain loh. Sorry, kita sebagai salah satu penciptanya kita melarang ya. Kita melarang untuk membawakan lagu itu di kawinan. Bukan karena kita melarang karena Rights ya. kasihan sama yang menikahnya. Nanti bakal ada lagu itu di kawinan. Ada nggak niatmu untuk bikin lagu Batak? Sudah was. Ada. Enggak, Aku pengen nanti mungkin di Oh iya udah. di album-album berikutnya aku pengen malah mix lagu Indonesia sama Batak aku gabungin. Jadi kalau yang kemarin kayak cover ini benar-benar bikin lagu bikin baru. Iya, ada lagu Bataknya ada. Lagu Batak. Misalkan lagunya lagu pop modern tapi aransemen musiknya ada gondangnya, ada tagadingnya. Ada Vicky dan Iparnya. Ada lirik Bataknya gitu ya. Menarik. Tapi ini Stephen kan udah berapa tahun di Jakarta berarti? 10 tahun. 10 tahun. Siapa teman Batak Stephen berarti? Ngapain kau tanya gitu dia orang Batak? Udah gila kau. Tapi Teman Batak pertamanya bapaknya lah. Itu bapak, bukan kawan. maksudnya di Jakarta. Kau nganggep bapak kau kawan? Kawan lah. Ya kawan lah, masa nggak kawan? Masa sih ada anak nggak kawan sama bapaknya? Iya gila kau. Nggak relate. Tunggu, emang ada? Tapi didikan orang tua keras, Pan? Enggak. Tegas iya. Keras nggak? Mukul gitu nggak? Oh enggak, mama iya. Nyubit. Tapi nggak pernah di daerah yang kelihatan. Bukan karena ham ya, bukan. Tapi nggak. Di daerah yang kelihatan tuh kan lebih sakit, Stefan, biar tahu. Emang iya? Gimana ceritanya bang? Kau dicubit di sini, dicubit di sini itu lebih sakit. Makanya kalau kita Jangan dicubit di pilos di paha dalam itu lebih sakit sih. banget sih. Nggak, kalau kita dulu kan misalnya dicubit guru, kita ngadu ke nyokap, pasti nyokap nambahin. Kalau sekarang, masuk viral lah. Gitu kan. Makanya banyak sekarang mental illness lah. Aku pernah dicubit sedikit aja di sini. Tapi cobel berdarah. Tapi lebih kecil lebih sakit bang. Melukai namanya itu. Mama mau cubit gini kan? Enggak. Udah. Kau Lumayan nih. Astagfirullah Ben. Ini Jambang. Tapi kalau bapakku sama sekali nggak pernah memukul anaknya. Jadi bapakku tuh olahragawan juga, musik juga. Dia juga dulu jadi petinju. Dia takut ketika dia mukul anaknya pingsan. Mamaku langsung Bapak petinju. petinju juga. Jadi bapakku nggak pernah mau main. Ya keluarganya. Iya. Tapi nih sampai aku kuliah, bapakku masih hidup ya semester 1 aku. Kalau aku pulang, dia walaupun di lapo atau di gereja aku masih ciumin pipi dia. Masih sedekat itu gitu. Agak unik memang ya. Enggak Batak kali ya. Enggak Batak. Gimana nggak Batak kali? Dua-duanya Batak. Dicium bapakmu kamu. Cium. Cium lah. Sama. Aku sungguh. Iya, aku juga Dekat masih kali. cium. Dekat. Ya Allah Ben, nggak semua keluarga Batak itu kau. Udah pertanyaan lanjut. Malah ya saking dekatnya aku baru bangun nih. Bukan udah bangun kok mak, enggak. Apa mimpimu? Togel, lerere. Kalau ini relate. Kalau ini relate. Betul. Oh tadi anak ketiga dari 3. 2. Dari 3. Dari 3. Anak ketiga dari 2 kan. Ya maksudnya kalau di sana itu nggak dihitung kitanya. Kalau di sana. Ya karena kau bukan saudaramu kan? Kayak mana? Ya kan, berarti dia anak ketiga dari 2 bersaudara ya? Iya, Berarti dari 2 saudara lainnya. Dari 2 saudara lainnya. Iya, dari Karena kau bukan saudaramu. Iya. Kau adalah dirimu sendiri, betul juga ya? Betul. Iya juga ya. Anak ketiga. Kau mikir kan jadinya. Yang pertama cewek. Yang pertama cewek, kok tahu kok bang? Kan udah cerita. Di Cikarang kakakmu. Kita tuh tahu kalau dibilang kakak ya cewek, kalau dibilang abang ya cowok. Iya. Yang kedua. Tapi kan aku nggak bilang siapa tadi yang paling tua. Iya. Iya ya. Enggak. Kami memang jago. Enggak, kami memang jago. Oh iya. Nomor 2 abang. Abang. Abangmu di mana? Abangku di rumah. Nggak ada. Bukan residen Puan. Ya dia keliling-keliling waktu itu dia sempat jadi ini juga angkatan udara di Solo, di Jogja, di Jakarta, terus sekarang di Sidimpuan. Dinas di Sidempuan sekarang. Oh enggak, dia sekarang nemenin mamaku di Sidimpuan. Oh, udah nggak dinas lagi ya? Udah nggak dinas lagi dia. Adalah beberapa, nanti dia nonton ini sakit hati nangis, berantem, bertumbuk. Ya paham lah. Dipisahkan pakai parang, udah. Berarti yang tinggal di sama mama sekarang Tinggal abangmu lah Iya. di rumah. Dia ngejagain mama di rumah. Dia ngejaga mama. Sering juga kau pulang? Jarang banget bang. Jarang ya? Iya. Sekali setahun ada?
Enggak. Sekali 4 tahun. Tahun lalu aja aku pulang karena si Dimpon itu ngadain ulang tahun kota. Kau diundang. Aku diundang. Udah kayak nabi awak di sana. Datang cium tangan gitu. Kok jarang kau pulang? Tapi mamamu sering kesini dong. Setiap tahun. Jadi belum balik ya. Karena di sana itu udah nggak ada yang mau dilihat, cuma mama doang. Iya. Oh iyalah, di sini ada kakak. Ada kakakku, ada aku. Jadi akan ada lebih- cucunya juga. Iya. Lebih hemat, lebih enak kalau kesini lah. Banyak Iya. yang bisa ditengok, dikenain gitu. Betul. Iya. Puan. Makanya udah pernah bang sini Puan? Aku udah. Aku dulu Dia stand up. Stand up. Oh iya. Aku dulu apa ya? Pokoknya ada acara saudara apa di Sidempuna Acara. ke sana. Belum pesta. Udah Udah gila. Ngelewatin. Kalau Ada tempat mandi air panas kan? Ada. Sidempuan. Iya, aku pernah Belera. Belera. Yang paling terkenal itu si Dimpon salaknya. Makanya Salak, tubuhnya iya. tubuh salak. Salaknya warna merah. PSKPS. Itu Persatuan Sepak Bola Kabupaten Padang Sidempuan. Dulu abang main bola kan? Iya, julukannya Salak Berduri. Yo, Nama julukan timnya? Salak berduri. Salak Berduri. Sekarang tumpul gak ada lagi gitu ya. Udah nggak ada Udah lagi kedengeran bola lagi. ya. Nggak ada. bola. Stefan. Iya. Apa targetmu di dunia musik ini. kita bilang. Musik ya. Padahal aku berharap apa targetmu dalam karir? Aku mau bilang Bang Boris lagi tapi karena musik ya udahlah. Mengerucut lah dulu ya. Ya. Jangan. Jadi Jangan kan diikut-ikutin kali nih. pokoknya Gak terikutinmu betul aku. Kalau kau ikutin kali, nanti koyak lambungnya. Aduh. apa sampai mana kok mau kayak mana ke depan nih, Step? Aku lagi Apa? siapin album juga. Siapin album. Memang pengen ngeluarin album tapi target utamanya itu Umroh. ya Kan dia dibilang tadi dia gereja. Album kenapa outputnya umroh? Papa ke Yerusalem. Dia nyanyi lagu rohani gereja kau suruh umroh. Ya mana tahu tiba-tiba ya. Apa naik haji aja? Enggak. Nggak boleh. Enggak boleh. Masuk aja udah nggak bisa. Masnya bisa paling kriat, nah itu bisa. kriat itu Bisa main karena itu kan kotanya. Ngerti kali ya, Bang? Hah? Ke Jeddah boleh. Tapi kalau ke Makkah, nanti dulu. Udah ini lanjut aja. Apa aja yang mau dibikin? Tadi album. Apakah kepikiran mau bikin solo konser? Oh iya pasti kalau Gitu. solo konser semua orang penyanyi terutama pasti pengen buat solo konser. Solo konser. Cuman sebenarnya aku pengen sampai ke luar negeri tuh. Itu aku lagi cari cara tuh gimana. Nyanyi ke luar negeri atau ada proyekan ke luar negeri? Project kan kalau nyanyi ke luar negeri udah. Maksudnya kayak dia sampai terkenal sampai ke luar negeri sampai orang-orang bule juga Rich tahu. Brian gitu ya. Iya, Rich Brian. Niki gitu ya? Iya. Siapa? Siapanya? Niki Tirta dia. Iya. Kau pikir Sianipar? Niki Sianipar. Bukan. Itu Niki Mungkin kalau kayak gitu-gitu mulai bisa dibiasakan lirik bahasa Inggris kali ya. Mungkin Iya. gitu. Makanya di Lagu Batak dibikin lirik bahasa Inggris. Bisa nggak kira-kira? Ya si Jebung lah. Oh iya, Jebung Jebung tuh emang pakai lagunya bahasa ada. Inggris. Dicampur. Ada lagunya itu. Campur. Hepeng ya judulnya. Tapi Oh, dia itu iya, masih Hepeng. Batak Inggris. Terus maksudmu mau apa? Ini lagu bahasa Lagu Batak, Batak, tapi Misalnya bahasa saya Inggris. Anju mau tapi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. ya copyright lah bang. Copyright. Berarti kan lah. harus ada lagu Bataknya dulu. Iya ya. Untuk diartikan. Cuman Dia yang ngomong, dia yang kemana? bingung Tapi itu sendiri bisa aku. saran yang bagus. Memang aku lagi siapin itu nanti mungkin di album ketiga atau keempat. Bahasa ya, Inggris. Bahasa Inggris. Tiba-tiba Iya. apa kan? Siapa tahu terkenal di sana. Atau kau coba lah Go gini. internasional ya kan? Bukan go internasional, lebih ke nggak ada kau niatan untuk fokus bikin nyanyi lagu Batak 3 apa 4 lagu Batak gitu. Supaya orang-orang juga tahu bahwasannya oh Stefan nih Batak loh gitu. Ada nggak kepikiran kau bikin single Batak? Ada itu tadi yang aku bilang sama Bang Iban yang di album mana ya nanti ya. Misalnya di salah satu albumku aku pengen gabungin bahasa Indonesia sama bahasa Batak. Oh gabungin, maksudnya yang bener-bener Bener-bener lagu Batak. Batak gitu. Pasti sempat ada tapi kepikiran nggak? Belum sempat kepikiran. Cuma dalam belum waktu dekat tahu belum? kapannya itu belum tahu. Iya. Karena kan ya apapun itu kita harus tetap Tapi menjaga aku udah pernah buat lagu Batak. identitas Oh iya, kita. udah pernah. Judulnya apa? Masih Hall. Udah rilis. Udah aku rilis tapi waktu itu aku belum punya produser, belum punya apa, aku buat sendiri aja di rumah. Berarti kalau dicek di Spotify gitu ada? Enggak, di YouTube adanya. Oh di YouTube. Masih Hall. Masih Hall itu Dolo. Kangen rindu dulu. Dolo masih Masih lihat tempat lahirku.
Iya, masih hol itu. Ada kecamatan Dolo. Aku tahu Dolo masih hol, tahu Dolo Sanggul. Kalau Dolok masih hol. Kalau ini masih hol. Makanya ini yang anjing mulutnya. Masih hol, masih hol. Artinya rindu. Rindu. Masih hol tuh rindu. Kau bilang Dolo tadi anjing. Komen plesetan kau. Oh, masih hol. Coba nyanyikan sedikit Mas Lili. Coba ya. Iya. Nggak pakai Dolok. Masih hol. Gini lagunya gini. Hasiatku na lagu, hasiatku na burju, hasiatku na lagu, akolat kodo di rohakon. Gitu. Memang bagus. Baru kali ini gue bawakan di podcast. Enggak ada niat mau jadi penyanyi gitu. Belum ada. Bagus kan? Belum ada. Kalian nggak terima terus kalian dari tadi. Orang tadi udah niat mau nyari. Ngapain kau pukul? Orang tadi udah niat mau nyari lagu itu dinyanyikan dia jadi gitu. Siapa tahu nanti masuk film. Iya, siapa tahu. Hasiatku. Itu waktu kakakku hamil. Hamil 9 bulan. Ya. Sebulan sebelum dia hamil, dia itu ketemu sama anaknya. Sebelum dia melahirkan. Sebelum melahirkan sebulan dia ketemu anaknya di mimpinya katanya. Nah, dari situ dia kangen, makanya pengen keluar. Itu aku buat lama si Hol itu. Waktu aku nyanyiin, aku buat di YouTube bla bla bla, besokannya itu dia lahiran. Berarti lagu itu untuk kakakmu lah ya. Oh iya, kakakku ke anaknya. Iya. Ban, kau sendirian di Jakarta. Hidup itu kan urip. Iku Nggak, maksudnya gini, Pit. Apa Stephen? Kau jadi sendirian kali nih di sini. Nggak ada, maksudnya nggak ada lah keluarga yang bisa apa ya bilangnya untuk mengingatkan kau gitu. Misalnya kalau misalnya kau terlalu jauh atau terlalu udah bandel, udah nakal sampai ketemu Boris, maksud aku. Ini juga bandel kali hari ini. Dua orang ini bandel kali hari ini. Enggak. Maksud aku Senang kali mereka kayak. Enggak, maksud aku kok sendirian tuh kan apa namanya? Batasan-batasannya takutnya nggak ada yang ngejagain. Betul. Maksud aku selama kau hidup di Jakarta, kau berkarya, apa prinsip yang kau pegang sampai kau bisa ada di posisi ini dan ngerti nih bahwa aku di sini nggak lagi main-main ini, nggak lagi foya-foya nih. Apa yang kau pegang? Prinsipku itu nggak tahu ya, ini lebay kata menurut orang ya. Atau sebenarnya kau udah bandel kali sekarang di Jakarta? Udah sejak ketemu Bang Boris. Bang Boris, aman minumnya. Aman deh. Aqua. Namanya haus kan. Kalau Aqua Enggak lah, lemin. sehat berarti. Aku lemin. Lemin. Sehat berarti. Aku lemin. Sehat berarti. Ya betul. Kalau aku prinsipku gini, aku tahu tujuanku apa. Sebenarnya intinya adalah aku pengen menjadi berkat buat banyak orang lah. Ya. Pengen jadi terang di tempat teman-temanku. Ya berarti aku harus sukses. Sukses ini banyak. Nah, Tuhan memberikan aku kesempatan, talenta dalam bidang musik. Ya udah aku kembangkan musik ini, siapa tahu nanti berkembangnya dengan dengan zaman tiba-tiba jadi bisnis juga, tapi aku nggak pengen jauh dari musik ini. Nah, berarti aku udah tahu tujuanku pengen jadi berkat, berarti aku harus fokus. Jangan terlalu jauh. Nah, kalau ketika kau terlalu jauh, ingatlah Tuhanmu. Itu. Jadi harus tetap berpijak pada bumi. Kau tahu siapa kau dan kau tahu identitasmu siapa gitu. Masih muda tapi otaknya tua dia ini. Ya. Dewasa. Kau nyuri umur ya? Bukan, kau kurangi umurnya. Bukan gitu Bang. Karena hidup berat kali Wak. Jadi yang dialamin wah. Mau nggak mau dewasa sebelum waktunya ya. Harus. Kalau nggak kapan lagi? Betul. Kalau yang bergantung ke kita banyak. Jadi kalau kita tumbang, orang yang bergantung sama kita gimana? Tiarap dong. Tapi Mama masih ngajar? Oh udah pensiun tahun lalu. Mama udah tahun lalu pensiun. Ya udahlah ya. Makanya dia mau ke Yerusalem nih bulan 10 nih. Keren. Halo Mang, sehat. Siapa lu jajan Mama di sana? Siap. Tapi senang bisa kayak gitu kan. Happy kita bisa. Ya walaupun ngasih nggak banyak, tapi kalau bikin orang tua seneng tuh
rasanya. Tapi kebetulan mama minta banyak dia. Mama minta banyak. Iya, nggak bisa makan aku nanti. Kau nggak usah makan lama, udah sering kau makan. Mama dulu ini jajan gitu. Enggak, mama aku baik kali dia. Mamanya, mudah-mudahan mamanya nanti di Yerusalem aman, lancar perjalanannya, tidak ada. Amin. Untuk albumnya Stephen kita tunggu kalau kalian mau dengerin lagu terbarunya Haunting di Spotify, di semua digital platform sayangan kamu, dan YouTube-nya ada di Stefan Pasaribu Official Musika. Yo, terima kasih banyak Stefan Pasaribu udah main ke sini. Sukses terus sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses asuransinya juga, Bang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ada Abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?